Oke, semuanya apa kabar hari ini? Baik semua ya. Jadi kita pertemuan hari ini, kalau kita kemarin sudah selesai mengenai presentasi, kemudian materi vertebrata, jadi kita akan masuk materi baru pada hari ini. Jadi sebelum masuk materi baru, cek dulu daftar hadirnya ya. Abimanyu Dwi Putra, Ahmad Tiara, Ahmad Fauza, ada Ahmad Alfa Rizky, Alifka. Alifka tugasnya itu masih dulu ya. Kemudian Alia Safira, Santika Fatwa, ada Santika, Sherin Ananda Fauzi, Syafika Khairin, ada Syafika Pinanda. Ada keterangannya? Izin. Siza Novianti? Izin ya. Dan jadi ada satu orang yang organisasi, satu orang yang masih di oke, orang izin. Oke ya, kita lanjut materi berikutnya. Kita ulas kembali materi sebelumnya. Jadi ditanya, sebelum kalian pelajari materi ini di semester 2 ini kalian pelajari materi apa aja, Nak? Di awal apa? Lantai. Ya, ini ya. Ya, Nak ya. Ini lagi animalia, ini animalia. Oke. Makhluk hidup yang sudah kalian pelajari di semester 1 mulai dari protista, monera, kemudian fungi dan plantae sama animalia. Kelima makhluk hidup ini ada yang namanya di sini saling berinteraksi. Interaksi inilah yang akan kita bahas, apakah dia interaksi sesama makhluk hidup ini tadi atau interaksi dengan makhluk hidup yang lain. Ya, cek lagi di sini. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan utamanya ada 3: menjelaskan komponen penyusun ekosistem, membedakan penggunaan istilah-istilah habitat, misia, populasi, komunitas, ekosistem, faktor biotik dan abiotik. Oke, kalian pernah dengar ya? Kemudian ketiga, mengidentifikasi berbagai interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Jadi materi kita selanjutnya adalah ekosistem. Cek apa itu ekosistem dulu. Ya. Sebelum masuk ekosistem ya, kalian perhatikan dulu ini. Apa ini, Nak? Bukan video. Ada pernah nonton video pembuangan tabon? Nggak pernah lihat langsung ya? Jadi kita lihat di video. Ini adalah salah satu tradisi atau budaya masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya di kota Bengkulu yang berada di pesisir ya. Ini adalah tradisi tabon. Biasanya si perarangan kapan, Nak? Tradisi dapat berapa? Muharram 1 sampai 10 Muharram puncaknya. Kenapa tabon di ini karena diadakan ada acara tabon? Hari meninggalnya cucu dan keluarga. Iya, betul deh Kak. Memperingati meninggalnya Nabi Muhammad yaitu Hasan dan Husain. Ya dah. Ini tradisi tabon di mix ke tradisi kita khas Bengkulu. Jadi kalau di Bengkulu itu tabon, kalau di Sumatera Barat namanya tabui. Sumatera Barat kan di sini kan? Ya. Oke, sekarang yang tadi kalian kita lihat tadi yang tabon. Ya, yang tadi yang tabon yang kita lihat tadi itu ada pembuangan tabon ke pantai. Ada yang pernah tahu atau ada yang pernah lihat tabon yang dibuang ke pantai tadi? Kalau tadi diambil lagi nggak? Tidak. Tinggal aja di laut. Iya. Berarti kalau tinggal saja di laut itu menjadi apa, Nak? Sampah. Sampah itulah yang kendala kita selanjutnya. Karena tradisinya oke, budaya kita, tradisi kita yang patut diangkat, menaikkan nilai ekonomi, wisata dan lain-lain, tetapi ada masalahnya yaitu sampah. Masalahnya nanti ada hubungannya dengan ekosistem. Nanti akan kita bahas. Kemudian ini lagi. Saya pernah tahu? Betul ya? Ini macam-macam. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Siapa? Ini macam ya kejadiannya ya? Iya kan? Iya. Hal ini bagus
budaya kita, bukan hanya dari yang pembuangan takutnya tadi yang jadi masalah ketika festival takut, ada lagi permasalahan yang mengenai sampah. Ini nah, coba lihat. Karena ketika festival takut itu kan ada acara bazar kan, sama-sama dulu biasa kan, dan biasanya budaya yang tidak bagus, budaya yang sangat negatif yaitu pembuangan sampahnya, asal buangnya sampai 8 ton. Dan kebanyakan di kegiatan itu biasanya jarang ada yang dia ramah lingkungan. Misalnya makanan, di makanan pasti plastik semua ya kan, styrofoam semua, jarang ada misalnya dari daun pisang yang kemudian bisa bawa kotak sendiri ketika beli makanan lainnya, akhirnya sampahnya salah satu 8 ton per hari. Ini sudah masuk ke berita nasional dan ini salah satu sudut Pantai Panjang Provinsi Bengkulu. Ini permasalahan ya Nak ya selanjutnya ya. Jadi nanti coba pikirkan lagi ke depannya mau bagaimana nih saya. Kalau kalian di sini adalah calon generasi penerus bangsa. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi tadi mengenai yang makhluk hidup, mulai dari protista, monera, fungi, plantae, animalia, itu kan saling berinteraksi ya. Kalau ada kata saling berinteraksi, artinya saling apa nak? Saling membutuhkan. Kalau kita merasa saling membutuhkan, jangan jadi orang yang besar kepala. Paham besar kepala? Orang yang sombong. Artinya ada harus saling tolong menolong, saling. Oke, kita lanjut selanjutnya. Ini materi kita hari ini. Ekosistem. Ada materi kita yaitu satuan makhluk hidup dalam ekosistem, komponen dalam ekosistem, kemudian pola interaksi dalam ekosistem, suksesi dan macam ekosistem. Ekosistem. Apa itu ekosistem? Mari baca. Ekosistem itu lagi yang terbentuk oleh hubungan berbalik bisa antara hidup dengan. Ya, ekosistem itu sebuah hubungan atau suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan. Di sini ada taknya di sana ya, tak terpisahkan. Hubungan timbal balik yang tak terpisahkan. Artinya kalau tidak ada temannya, kalau tidak ada yang bisa kita bekerja sama dan lainnya, saling memerlukan atau saling bersimbiosis, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup nantinya karena ini diperlukan. Kemudian antara makhluk hidup dengan lingkungan, antara makhluk hidup dengan lingkungannya, antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Artinya ekosistem adalah hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu kan kuncinya. Pahami ya? Oke? Ini yang akan kita pelajari. Kalau yang dikatakan makhluk hidup berarti dimulai dari individu dah. Ini penyusunnya, berarti bukan makhluk hidup, maka ini yang dikatakan mulai sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup ini disebut sebagai individu. Kalau dia sendiri dalam istilah ekosistem, kalau dia sendiri dan dia makhluk hidup, maka dia dikatakan sebagai individu. Sekarang setelah individu bergabung bersama sesama individu yang sejenis, maka dikatakan sebagai populasi. Oke, individu seorang misalnya adalah deka, itu individu. Tetapi ketika deka sebagai Homo sapiens bergabung ke kalian kelas 10 MIPA A, maka kalian adalah populasi kelas 10 MIPA A. Ya, gabungan artinya. Nah, selanjutnya lagi komunitas. Ini komunitas. Ya, komunitas adalah berkumpulnya populasi dengan populasi lain. Artinya berkumpulnya berbagai populasi dalam satu waktu atau satu tempat. Itu dikatakan sebagai komunitas. Kalian berada di lapangan di sini kelas 10 MIPA A, ada belalang, ada kecoa, misalnya ada populasi kecoa, ada populasi belalang, ada populasi semut, itu dikatakan sebagai komunitas. Ketika kalian berada di satu tempat yang sama dan waktu yang sama, itu disebut sebagai komunitas. Sekarang komunitas ini bergabung. Ada komunitas biotik, artinya nak ya, digabung dengan abiotik di dalam suatu tempat, satu lingkungan, dan dia saling berinteraksi tadi, berhubungan timbal balik, maka dikatakanlah ekosistem. Ekosistem, ada ekosistem air tawar,
Cahaya. Kenapa cahaya dikatakan sebagai pendukung? Sebagai untuk apa nak kalau cahaya? Cahaya matahari ya maksudnya ya? Apa? Fotosintesis, ya nggak? Faktor biotik, satu faktor yang hidup ya, makhluk hidup tadi ya. Faktor biotik, dan perhatikan semuanya. Ini ada beberapa yang masuk ke soal ujian kalian ya. Faktor biotik itu dibagi menjadi dua. Ada autotrof, ada heterotrof. Kalau heterotrof itu dibagi menjadi tiga. Ada konsumen. Konsumen ini apa nak? Ada yang memakan tumbuhan, ada yang memakan hewan selanjutnya. Konsumen. Konsumen ada yang karnivora, ada yang karnivora. Ada interaksi antar komponen ekosistem, ada predasi, netralisme, kompetisi, mutualisme, parasitisme, protokooperasi, komensalisme dengan amensalisme. Kita lanjut lagi aliran energi. Pernah dengar ini ya? Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan, kata kunci rantai makanan adalah perpindahan energi. Bukan peristiwa makan dan dimakan ya. Kalau makan dan dimakan tadi adalah predasi. Abimanyu, kalau benar kamu mau main game silahkan keluar aja. Jadi kalau Abimanyu misalnya saya tidak mau ikuti kegiatan pembelajaran apa-apa, silahkan di luar. Lanjutkan main gamenya di luar. Paham ya? Oke, lanjut. Rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu tropik ke tropik lain. Tropik itu tingkatan. Ya, perpindahan energi dari tropik satu ke tropik lain melalui peristiwa ada yang dimakan dan ada yang mau makan. Kalau dia satu deretan seperti ini maka dikatakan sebagai rantai makanan. Kalau ini rantai makanan rumput, ini rantai makanan detritus. Apa bu detritus? Kita ketahui cacing tanah tadi adalah detritivor kan, pengurai kan. Jadi ada daun yang jatuh, ada makanan sisa makanan yang jatuh, sisa roti yang jatuh dan lainnya dimakan oleh cacing, dikunyah oleh kecoa atau yang lainnya. Itu dikatakan sebagai rantai makanan detritus. Ya, jaring-jaring makanan ada lebih dari satu konsumen tingkat satu. Ini produsen, ini konsumen. Konsumen tingkat satu. Ada lebih dari satu konsumen tingkat satu dan ada peristiwa makan dan dimakannya berkelanjutan. Makanya dikatakan sebagai jaring-jaring makanan. Dia seperti jaring bentuknya. Itu ya untuk perbedaan jaring-jaring makanan dengan rantai makanan. Kelompoknya sudah dibagikan? Mudah-mudahan adil. Silakan dicatat dulu namanya dan langsung duduk berkelompok. Silakan tunjuk satu orang anggota kelompoknya maju ke depan. Dua, siapa yang pertama sampai dua berarti. Oke. Berdoa saja. Yang ininya satu, coba perhatikan semuanya. Itu berarti dia harimau. Iya, Bu. Kami ya.
Ya, ini nah, sekalian. Boleh kalian tonton sendiri atau tonton yang ada di sini? Oke, Ibu. Nah, ini teksnya. Oke, ini yang kelompok yang kedua. Siapa yang dapat yang bagian 2? Yang bagian ekosistem laut. Oke. Ini ya, salah satu videonya. Bagaimana dengan sampah ini? Ini salah satu dampak dari tako tadi ya, yang pembuangan sampah di laut dan lainnya ya. Ini satu dampak ya. Kemudian dimakan oleh ikan ini maksud ibu. Ini dimakan oleh ini berarti masih ada kurangan yang makan ini. Lalu kamu buat lantai makanannya. Kalau ini kan cari makanan. Sini mulai ya. Produsennya dulu. Sudah saya dimakan oleh siapa? Pilih saja. Mana di sini udah dimakan oleh saya. Kemudian kita pelan-pelan dimakan oleh zooplankton, dimakan oleh ikan, dimakan sama. Udah mana dari? Makan ikan lagi, ya dah, makan ikan lagi. Lanjut lagi nih, makan gajah makan ini. Ini ada 2 lagi nggak? Laut makan kepiting, ini makan kepiting. Berarti ada 5. Nah ini apa namanya? Kayak tadi. Ada yang makan dan dimakan. Apa namanya dia? Oke. Ada apa ya? Ini jadi makanan. Dibuat dalam rangkaian makanan. Sini. Kita diminta kamu. Biar ini teman yang jawab. Nih. Kelompok kamu mana? Anggota kelompoknya mana? Ini apa namanya? Tadi? Ini apa? Jaring-jaring makanan. Ada rantai makanan di dalamnya, ya kan? Nah, kalian diminta uraikan rantai makanannya. Boleh tak di belakang? Kita urai rantai makanan artinya dari mana? Produsen dulu dah. Produsennya apa di sini yang pertama? Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, dimakan oleh ikan dimakan oleh dapat 1 rantai makanannya. Rantai makanan kedua. Terus sampai selesai, dapat semua. Paham? Diurai dari jaring-jaring makanan ini tadi, diurai menjadi rantai makanan. Paham ya? Pemakanan kan apa? Sampah laut kan? Kenapa dia Thank you.
lagi. Ya. Oke, terima kasih. Kesimpulannya ya, Nek, ya. Oke, perhatikan semuanya. Abimayu, Abimayu. Abimayu Junior. Udah, perhatikan temannya membacakan hasilnya dan tolong kalian buat rangkumannya. Boleh dicatat, boleh diingat. Nanti ibu tanya. Paham ya? Boleh juga nanti menambahkan. Kita dengarkan perwakilan yang mewakili setiap kelompok. Ini kita bakal mulai.
Tapi jangan dipirangkan dulu, diusahakan karena kita mikir kamu selanjutnya ya. Ditegur dulu, jangan buang sampah pada tempatnya. Mulai dari diri sendiri, paham semuanya? Oke, berusaha untuk kelompok. Apa kalian? Kelompok dari materi kalian tadi, silahkan kalian rangkum mulai dari AKS dan lainnya. Ya, sekarang kita akan ke artinya memang ada peristiwa yang akan dimakan ya dak. Ada yang dimakan, ada yang memakan, kemudian bagaimana cara. Artinya kalau dan perhatikan semuanya, kalau lambat laun ekosistem tidak kita jaga, maka kita ada yang rugi dak. Lambat laun, iya kita yang akan rugi mulai dari makanan di laut, kemudian di darat juga akan rusak. Maka kita sendiri yang akan kekurangan makanan ya dak, karena kita manusia. Itu tadi apa? Heterotrop atau autotrop? Heterotrop. Heterotrop atau autotrop? Heterotrop. Hete, karena kita tidak mampu membuat makanan sendiri. Sadar diri semuanya. Kalau tidak mampu membuat makanan sendiri, bukan artinya buat mie, buat donat dan lainnya ya, tidak mampu membuat makanan sendiri, makanya berbaiklah terhadap tumbuhan, rajin menanam tumbuhan, disiram. Paham semuanya? Kalau kita salah, oke, sekarang coba nih satu soal lebih cepat lebih bagus. Setiap soal beda poin. Masuk. Itu awak tuh yang ngotot-ngotot tuh. Awak tuh yang ngotot-ngotot tuh, euy. Yang di sini tuh awak, euy. Ah, yang banyak keju. Ibu pakai kelas kalian ini aja. Kita mulai ya. Ya, oke, mulai. Silakan.
Iya nih. Kita akhiri. Oke ya. Aku udah gesek terus sama om. Siapa? Oke, Samsul di mana? Selamat ya, selamat ya. Abang kapan kamu? Orang macam mana lagi? Abang kapan kamu? Pertama tuh pulang. Awal apa ini? semuanya duduk dulu semuanya. Abi Mayu yang juara 1. Kamu bicara ya, hei. Oke, sekarang terima kasih ya atas perhatiannya. Oke, semuanya. Kita sekarang beri tepuk tangan untuk diri sendiri ya, Yela. Oke, terima kasih semuanya. Selamat. Dan kalau misalnya mau diulang lagi pembelajaran, nanti WA aja Bu, kami mau ulang lagi kuis tadi nggak puas. Nanti diulang lagi kita lihat. Karena itu udah materi ya. Itu berdasarkan KD capaian pembelajaran kalian soal-soalnya. Kalau yang tentang ujian tropis di LKS kalian lengkap, kalian lengkap. Oke, Ibu Rasa selesai materi hari ini. Tugasnya nanti akan disampaikan lagi apa saja materinya ya Deka. Oke, ada yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Berarti komponen ekosistem apa saja tadi? Biotik dan biotik. Kemudian ada produsen, ada konsumen. Kalian tahu istilah herbivora, karnivora. Kalian tahu istilah heterotrof dengan autotrof. Kalian tahu itu apa? Predasi, komensalisme, parasitisme, interspesifik, intraspesifik. Kalian tahu nggak ya? Kemudian tahu itu siklus sulfur, karbon, geokimia, suksesi primer dan sekunder. Ada tambahan tadi yaitu jenis-jenis atau macam-macam ekosistem. Ada ekosistem darat, air, ya nak ya, dan ada ekosistem buatan. Kalau buatan contohnya sawah dan lainnya, ya nak ya kebun. Kalau yang air tadi laut, sungai. Kalau ekosistem darat banyak ya, ada pegunungan atau hutan hujan tropis.